orang yang cerita ke Mbak Eliza, tapi kenapa milih Ipar Adalah Maut buat di-up? Jujur waktu itu si Mbak Nisa kan DM ke aku ya, Kak aku minta tolong dong ini diangkat buat pembelajaran aja ke banyak orang tentang ceritaku sama adikku sendiri. Saat itu tuh aku bikin konten lain. Jadi pas bikin konten lain itu aku kayak bener-bener aku pengen ini cepet selesai deh, pengen cepet angkatnya karena emang menurut aku itu out of the box banget tapi sebenarnya relate. Pas aku baca curhatan Mbak Nisa tuh, oh iya ya bisa aja nih terjadi ya, tapi kenapa aku nggak pernah kepikiran gitu. Dan aku yakin kita semua juga pasti, oh iya ya ternyata bisa loh kayak gitu. Nah itu kenapa aku milih cerita Ipar Maut itu, karena emang ceritanya sangat relate, out of the box dan ya terjadi di sekitar kita. Jadi nggak jauh-jauh terjadi di lingkungan kita sih. Cerita ini berasal dari kisah nyata, bagaimana kamu menyusun cerita biar semakin relate. Menurut aku malah lebih mudah ya kalau kisah nyata disusun ceritanya biar relate, karena ya itu terjadi di sekitar kita. Jadi emang nggak susah sih, nggak ada kendala apapun. Ya cerita dari Mbak Nisa tinggal kita kembangkan aja biar itu relate, nggak susah sih. Karena emang plek aku angkat plek yang apa diceritain ke Mbak Nisa itu. Karena ini kisah nyata, bagaimana narasumber cerita ini setuju untuk diangkat ke video sketsa oleh Mbak Eliza dan kemudian jadi film. Kalau diangkat ke video sketsa, kalau video TikTok dan Reels ya, itu emang karena permintaan narasumber kan. Jadi dia minta untuk dibikinin video asal nama disamarin, lokasi disamarin, semuanya disamarin. Yang penting diambil ceritanya aja gitu ya, untuk jadi pembelajaran aja ke followers atau yang nonton sih. Tuh. Awalnya dari tulisan terus ke film, bagaimana proses adaptasi ceritanya, apakah ada yang berubah dari cerita awalnya? Awalnya dari konten, terus ke novel, dan baru ke film. Kalau dari konten ke novel nggak ya, cuman bedanya lebih detail aja. Kalau ke film lebih menyesuaikan sih, menyesuaikan apa ya, medium aja sih. Jadi nggak ada yang berubah, lebih menyesuaikan aja. Apakah ada syarat atau permintaan dari narasumber asli saat cerita ke Mbak Eliza? Dari yang Mbak Eliza tahu, sekarang narasumber dan keluarganya sudah lebih baik kondisinya. Syaratnya itu pas diangkat ke film ya, yang penting bener-bener private banget. Nggak ada yang boleh tahu siapa Mbak Nisa, Mas Haris, dan Raya. Pokoknya kita benar-benar harus ngejaga itu. Terus semuanya pekerjaan, lokasi diganti, ini semuanya disamarkan sih. Dan aku harus ngeyakinin dia kan waktu itu nggak usah banget kalau diangkat ke film, takutnya nanti orang-orang tahu nih Kak, saya siapa, keluarga siapa, itu kan pasti heboh banget ya. Kita bisa bayangin kalau kita punya cerita, dan menurut Mbak Nisa itu kan apa ya, aib tapi ada pelajarannya gitu. Jadi dia pengen itu jadi pembelajaran, tapi jangan sampai nanti kalau itu jadi film viral yang orang-orang ngekepoin keluarganya gitu, apalagi Raya kan anaknya kan. Jadi kan kita harus ngejaga itu banget sih. Jadi permintaan dia benar-benar harus keep private, semuanya disamarin, dan alhamdulillah aku ngejaga itu sampai sekarang. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu siapa Mbak Nisa, Aris, dan Raya kecuali keluarga besarnya mungkin. Itu aja. Bagaimana kamu mengatasi writer block saat nulis Ipar Adalah Maut? Alhamdulillah waktu nulis Ipar Adalah Maut nggak ngalamin writer block, karena aku komunikasi terus kan ke Mbak Nisa lewat WA. Mbak, ini kayak gimana. Jadi bener-bener yang lancar banget, alhamdulillah saat itu bener-bener lancar banget. Proses penulisan novel pun cepet karena komunikasi terus ke Mbak Nisa, dan ada update baru pun aku dikasih tahu. Jadi alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada writer blocks. Okay.